Makan bersama, makan bersama dalam perahu. Makan bersama, makan bersama dalam perahu. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, mendengarkan nuansa musik, instrumen dan juga nyanyian tadi, serta mungkin kalau melihat background yang berada di belakang saya ini, coba Anda tebak, kita berada di mana? Nah, siapa sangka saat sekarang ini kita sedang berada di SMA Negeri 5 Pekanbaru. Nah, kalau bicara tentang SMA Negeri 5 Pekanbaru, mungkin kita masuk ke wilayah sekolah, nuansa-nuansa budaya Melayunya cukup kental. Nah, kali ini kita akan berbicara terkait dengan tentang muatan lokal yang ada di SMA Negeri 5 Pekanbaru. Untuk itu kita sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Pekanbaru, ada Ibu Hajah Elmi Gurita. Baik Bu Elmi. Nah, saya cukup cukup kagum ya melihat sekolah ini dengan nuansa-nuansa Melayu yang cukup kental. Apakah memang ini salah satu cara yang dilakukan sekolah untuk memperkuat muatan lokal yang ada di sekolah ini, Bu Elmi? Oke, baik, terima kasih Mas Niki. Nah, jadi sekarang ini kita sedang berada di Balerum Seni Raja Ali Haji, di mana Balerum ini adalah salah satu tempat kegiatan para siswa kami untuk memperdalam kesenian, seni musik, seni tari, seni teater, ya, yang khususnya yang bermuatan Melayu. Nah, jadi di sini kami SMA Negeri 5 Pekanbaru ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa muatan lokal budaya Melayu itu diajarkan di dalam materi pembelajaran, di mana setiap minggu itu disiapkan waktunya 2 jam. Nah, di dalam waktu yang 2 jam itu anak-anak diberi materi-materi, di mana materi-materi muatan lokal itu adalah materi-materi yang berhubungan dengan kebudayaan, dengan budaya Melayu. Nah, khusus untuk kurikulum muatan lokal ini, karena kita memang berada di daerah Melayu, nah diatur bersamaan dengan lembaga adat Melayu. Nah, jadi dalam materi-materi itulah nanti dijabarkan oleh guru-guru di sekolah. Nah, sehingga kami di sini khususnya SMA 5 itu untuk memperdalam pembelajaran muatan lokal ini. Nah, kita juga nanti menyiapkan waktu khusus untuk kegiatan eskul. Karena sebagaimana yang kita ketahui kalau hanya 2 jam 1 minggu itu ya di situ kita harus mempelajari pengetahuannya dan di situ juga kita harus mempelajari keterampilannya. Jadi saya rasa waktunya sangat sedikit. Nah, jadi untuk memaksimalkan itulah kita siapkan khusus waktu tambahannya dalam bentuk eskul. Sehingga kita di sini ada eskul yang bersifat teater, ada eskul tari, ada eskul musik, ada eskul KWU. Nah, jadi untuk khusus eskul KWU itu anak-anak diajar keterampilan-keterampilan membuat ya cenderamata-cenderamata, membuat makanan-makanan, membuat keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan budaya Melayu. Nah, sehingga dengan adanya eskul ini maka kegiatan untuk mulak atau muatan lokal ini akan lebih maksimal. Baik. Nah, salah satu kita juga untuk memotivasi anak-anak itu di setiap tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran, yang di sini kita sebut dengan istilah penjuru, itu selalu kita berikan motivasi-motivasi kepada anak. Baik, luar biasa. Jadi bisa dikatakan di ruang kelas dilakukan pembelajaran muatan lokal untuk memperkuat dilakukan seperti kegiatan ekstrakurikuler seperti itu ya Bu ya. Tapi saya tertarik memang dengan penjuru tadi Bu Elmi. Ketika kita masuk ke SMA Negeri 5, saya melihat di satu sudut ada yang namanya penjuru suku kalau tidak salah ya. Memperkenalkan suku-suku yang ada di Riau. Dan juga ke dalam lagi saya melihat ada penjuru motif Melayu. Kemudian ada ketika kita menaiki tangga ada penjuru pantun. Nah, itu peribahasa dan pantun. Ini sebenarnya seperti apa sih memang keinginan sekolah memperkuat para siswanya untuk memang benar-benar bisa menguasai budaya Melayu ini, Bu Elmi? Nah,
Jadi di dalam pembelajaran muatan lokal budaya Melayu ini ada 13 keterampilan, ada 13 ya. Mhm. yang harus dikuasai anak ya. Jadi ada adat istiadat. Mhm. Nah, jadi dalam bentuk adat istiadat itu inilah tempatnya salah satunya. Oke, Jadi baik. bagaimana adat istiadat tentang pernikahan, Pernikahan. adat istiadat untuk Seperti di sini ya ada di Petrana oh, ya. benar. Tuh. Nah, ada yang tentang suku Suku. ya. Mhm. Nah, kita juga udah kondisikan di salah satu penjuru itu ada suku, di mana di situ nanti ada kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk ekskul. Ada yang suku Dayak, mereka membuat peragaan bagaimana suku Dayak itu dalam bentuk seninya, dalam bentuk kebiasaannya. Nah, kemudian nanti ada suku Sakai lagi. Nah, itulah kegiatan ekskul yang kita persiapkan sehingga anak di sewaktu-waktu nanti mereka mempelajarinya di kelas, dia mengamati dari kegiatan ekskul. Dan di sini kami sebelum masanya Covid ya, kita mengadakan Hari Melayu Day. Oh, Melayu Days ya. Jadi di Hari Melayu itu biasanya kita kondisikan setiap hari Jumat. Nah, di hari Jumat itu semua siswa, semua guru berbahasa Melayu. Oke. Nah, kemudian makanan-makanan yang disediakan oleh kantin juga adalah makanan-makanan Melayu. Khas Melayu ya. Nah, Wah, khas Melayu. luar biasa Jadi ya. hari itu memang suasana betul-betul hari Melayu. Jadi kalau anak-anak pun manggil guru tidak ibu guru lagi, cikgu katanya. Cikgu. Karena dalam bahasa Melayu guru itu kan cikgu. Jadi artinya ya itulah kebiasaan yang seperti itulah yang mau kita harapkan bahwa budaya Melayu itu benar-benar dia bisa nikmati di sekolah di hari itu. Baik, tapi kalau kita bisa lihat di ruangan ini Bu, ini sebuah hal yang mungkin luar biasa karena selain tadi ada alat musik gambus yang dimainkan oleh salah seorang guru di sini juga, kemudian juga cukup banyak ada beberapa alat-alat musik tradisional khas Melayu, kemudian pajangan-pajangan baju Melayu, ini saya lihat dari beberapa kabupaten kota, kalau nggak salah ini Kuansing ya, dan ada beberapa lagi. Nah ini seperti apa? Kan kalau bicara tentang fasilitas, apakah memang sekolah ingin menampilkan fasilitas yang mumpuni agar memang benar-benar menguasai atau seperti apa sih Bu Yelmi? Ya, jadi artinya kalau kita melihat kepada tujuan pembelajaran tadi, jadi di samping dia harus menguasai pengetahuan, dia juga memiliki keterampilan. Nah, jadi khusus untuk pakaian-pakaian itu kan harus punya keterampilan bagaimana memasangnya yang benar tadi. Benar. Nah, kalau kita tidak menyiapkan sarananya, tentu mereka tidak akan memahami. Baik. Nah, jadi salah satu supaya kompetensi itu benar-benar lengkap terpenuhi oleh anak, jadi materi dan keterampilan itu harus beriring. Baik. Nah, termasuk juga alat-alat musik. Jadi dia tidak hanya melihat gambar, tapi dia langsung memperagakan, langsung mencoba. Nah, jadi alat peraganya jelas ya, Jelas, ada alat musik, ada alat musiknya yang bisa dimainkan. Kemudian ingin mempelajari apa, tinggal berada di penjuru mana mereka ingin ada. Tapi kalau bicara tentang pesan Bu, ini untuk para generasi muda yang lagi menyimak program kita ini. Nah, apa yang harus dilakukan agar generasi muda juga tidak lupa akan budayanya? Untuk yang mendengarkan, menyimak kita di seluruh Indonesia mungkin yang lagi nonton, Bu, silakan. ya. Jadi di sini saya berharap bahwa hendaknya budaya kita ini harus dilestarikan, ya. Nah, bagaimana supaya bisa lestari itu? Ya tentu harus diberi pembekalan ilmu. Dan mereka harus praktekkan langsung. Jadi bagaimana adab Melayu itu dia harus paham, bagaimana sejarah Melayu dia juga harus paham. Nah, itulah semua didapat di pembelajaran ini. Dan semua yang sudah didapat dipelajari itu hendaknya mereka harus ya aplikasikan ke dalam kehidupannya. Ya, terutama yang kita Melayu ini kita kan budaya kita ini kan orientasinya keagamaan. Jadi Islaminya juga harus kuat ya gitu kan. Nah, jadi di situ bagaimana anak untuk bersantun kepada orang tua, kepada pimpinan, kepada masyarakat. Nah, gitu kan. Nah, jadi jadikanlah pembelajaran muatan lokal ini untuk menambah wawasan dan untuk membentuk karakter-karakter para peserta didik dan khususnya untuk generasi muda.
bangsa kita ini. Baik, luar biasa. Jadi anak muda juga nggak harus tetap ingat terkait dengan budayanya ya. Kalau di Melayu, takkan Melayu hilang di bumi. Jadi kita harus tetap mengenang budaya-budaya Melayu agar terus ada di bumi ini. Seperti itu ya Bu Elmi ya. Baik, sahabat budaya, nanti kita akan pelajari seperti apa sih muatan lokal yang ada di SMA Negeri 5 Pekanbaru dan juga ekskulnya seperti apa. Tentunya jangan kemana-mana. Patutlah sudah, patutlah susah, hatiku resah. Patutlah sudah, patutlah susah, hatiku resah. Sama bersama, sama bersama, menahan rindu. Sama bersama, sama bersama, menahan rindu. Ini saat yang tepat untuk tetap sehat. Lindungi diri kita dan keluarga. Kita bisa melawan virus yang menyerang, menghadapi semua tantangan menghadap. Ingat selalu pesan RRI. Jangan lupa terus jaga diri kita. Pakai maskermu, gunakan selalu. Cuci tanganmu setiap waktu. Jaga jarakmu, Kuatkan imunmu bersama RRI kita tangguh. Jangan lupa ya, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan siap divaksin. Kita tangguh. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Nah, kita masih berbincang seperti apa sih budaya Melayu masuk di muatan lokal di sekolah, tepatnya di SMA Negeri 5 Pekanbaru.
Kita sudah bersama dengan Ibu Haja Evi Yarti MPD dan juga Ibu Eli Sesmi SPD selaku guru muatan lokal. Nah, Bu Evi, seperti apa sih sebenarnya pembelajaran muatan lokal yang diterapkan di SMA Negeri 5 Pekanbaru ini, Bu? Terima kasih. Baik, saya kasih pantun dulu boleh? Oh, boleh. Ya. Ikan toda, ikan gulami berebut makan si puyuh-puyuh. Selamat datang di SMA 5 sebagai sekolah berbudaya Melayu. Wow, luar biasa. Jadi kalau Melayu itu sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net tak lepas dari tak berpantun seperti Betul, itu. betul. Nah, kita lanjutkan. Oke. Seperti apa nih, Bu? Jadi SMA 5 ini semuanya di SMA tentunya ada muatan lokal. Oke. Tapi untuk di muatan lokal di SMA 5 mungkin agak sedikit spesifik. Ya. Oke, spesial lah ya. Spesial Oke. sedikit. Kebetulan memang visi misi kita ini berbudaya Melayu. Salah satunya visi misi kita adalah berbudaya Melayu. Nah, di dalam muatan lokal ini mulai dari kulinernya. Nanti kita akan persembahkan bagaimana kuliner muatan lokal berkenaan kue-mue Melayu, ya. Makanan Melayu ya. Betul, Oke. betul. Nanti akan kita persembahkan ada kue Melaka, kemudian ada bulu berendam, Oh, macam-macam bulu nanti akan berendam, kita oke. sajikan nanti minumannya segala macam. Nah, itu salah satu dia ya. Kemudian untuk muatan lokal yang berikutnya ada pakaian juga nanti akan Pakaian. disampaikan Bu Eli Sesmi nanti ya. Baik, mungkin kalau sekilas di sini mungkin sahabat budaya dan pemirsa melihat mungkin ada seperti apa sih busana Melayu seperti itu ya. Betul, Ibu Evi ya? betul. Baik. Jadi macam mana cara memakai dia yang semestinya bagaimana kan. Nah, sekarang kita duduk di tempat pelaminan. Oke, ini pelaminan Melayu. Betul, benar ya? betul. Jadi pelaminan ini memang kita kan banyak 12 kabupaten Iya. beragam-ragam. Salah satunya yang kita tampilkan sini adalah Baik. pelaminan yang secara nasional kita pergunakan di 12 kabupaten ini ya. Jadi di sini ada berapa tingkat ini? Ada beberapa tingkat. Ada oke. berapa tingkat. Kemudian nuansa warna yang kita pakai seperti yang kita ketahui, nuansa ada merah, kuning, Merah. hijau. Baik. Nah, kemudian untuk warna lain, satu warna yang sudah kita kenal juga itu warna hitam. Nah, Warna warna hitam ini hitam, memang baik. agak tertentu lah yang pakai, tidak bisa lawan sembarangan Mhm. dalam acara adat tentunya. Baik. Ya, nah, itu warna hitam itu biasanya untuk datuk-datuk. Untuk datuk ya. Nah, Oke. kemudian untuk beralih kita ke dalam pelaminan ini, yang pelaminan ini kan ada beberapa tingkat. Benar. Kemudian dengan bantal-bantal yang disusun dengan tabi-tabi yang dah dipersiapkan Sudah diatur ya. diatur sedemikian rupa. Mhm. Sebelah kiri, sebelah kanan itu ada bunga telur biasa. Mhm. Kemudian di samping itu ada tepak sirih, ada tepak sirih, kemudian ada untuk alat-alat mentepuk tawar. Tepuk tepung tawar, Ah, sebuah ah. tradisi kebudayaan khas Melayu seperti itu ya. Betul. Ini yang punya hajat selamat atau apalah ini kita berikanlah hajat tepung tawar. Oke, gitu. baik. Jadi bisa dikatakan sahabat budaya kalau mengenal tentang budaya Melayu ternyata dari SMA Negeri 5 fasilitas luar biasa ya. Ternyata Insya sudah ada Allah. pelaminan, Betul. kemudian pakaian adat dan sebagainya. Itu tadi Betul. sudah ada dua ya. Mulai dari makanan khas Melayu, Betul. kemudian busana Melayu. Terus Betul. ada apa lagi nih Nah, yang dipelajari muatan lokal? Kita di hari Jumat itu kita memang ada hari Melayu Day. Melayu Day. Betul, Wow, saya jadi- biasa kenal English Day, tapi ternyata di SMA Negeri 5 ada Melayu Day. Seperti apa itu? Jadi untuk Melayu Day ini yang spesifik dari kita, semua warga SMA 5 ini semua dia mesti dia bahasa Melayu macam saya Oke. sekarang nih. Nah, dia mesti bercakap bahasa Melayu. Mhm. Nah, kalau pakaian harian kita tetap pakai baju kerah cekak musang. Oh, cekak ya kan? musang, Ya, baik. tapi jangan cakap pula tidak ada baju selain dari cakap musang. Boleh pakai misalnya katakanlah Pak Eki yang selalu pakai baju tidak cekak musang. Boleh kita pakai tapi mesti dilengkap lah pakai tanjak dia, Pakai tanjak, pakai ada kain samping. aksesoris yang bisa dikatakan pelengkap dari busana Melayu. Betul. Seperti itu ya. Nah, beralih Oke. ke kantin, dia Oke. kantin ini nanti kalau tidak pandemi ya, kalau Iya. sekarang pandemi itu kantin tetap Seperti tidak biasa. buka, Mhm. tapi kalau tidak pandemi itu kuliner yang disiapkan adalah kuliner-kuliner Melayu Riau. Oh, mantap Ah, ya. Wah, kayaknya jadi penasaran sebenarnya seperti apa ya kalau bicara tentang SMA 5. Ada mengenal tentang kuliner busana Melayu. Betul. Wow, luar biasa sekali. Ada lagi, Bu Evi? Di samping itu ya di samping hari Jumat Melayu Day tadi. Iya. Kita ada kulinernya berbahasa, kita pergunakan berbahasa Bahasa Melayu, Melayu, ya, baik guru ke anak-anak ya. Bahkan kita di dalam lokal juga kita galakkan mereka untuk menyampaikan dalam bahasa Melayu. Oke. Untuk satu hari itu saja. Satu hari itu saja Betul. ya. Ah. Baik. Nah, kalau untuk
proses apakah ada seperti kewirausahaan atau sejenisnya memang juga masuk di muatan lokal di sini, Bu? Ada. Nanti kita akan temui nanti guru KWU yang mana nanti di sini kita memberikan pada anak-anak. Jadi anak-anak pakai tanjak itu Iya. karya mereka sendiri. Wow, luar biasa. Jadi kalau Betul. misalnya sahabat budaya yang di luar Riau mungkin ya main-main ke Provinsi Riau, mungkin melihat nih ada aksesoris seperti apa, kain di kepala. Nah, itu namanya tanjak. Dari sini mereka ternyata dari siswa SMA Negeri 5 mereka membuat sendiri untuk tanjak yang mereka kenakan. Betul. Wah, luar biasa Jadi sekali. mereka memang buat sendiri, kemudian mereka pasangkan sendiri, kemudian launching kemarin itu memang semuanya insya Allah alhamdulillah sukses lah ya dalam hal tanjak ini karena kita memakai baju itu bukan dari baju cekak musang saja, tapi mulai dari atas kepala sampai ke ujung kaki kita sesuaikan. Baik, jadi dari atas sampai ke bawah juga memang harus diperhatikan bagaimana busana yang dikenakan seperti itu. Betul. Baik, nah kita ke Ibu Eli. Bu Eli, di sini mungkin di sebelah kiri dan kanan kita melihat nih ya ada beberapa jenis pakaian yang digunakan oleh para pelajar. Mungkin bisa diceritakan. Mulai dari ini mungkin apa saja yang dikenakan ini, Bu Eli? Baik, ini yang sebelah kiri kita, ini anak kita sedang memakaikan pakaian baju Melayu harian. Nah, baju Melayu harian ini untuk yang putri ini adalah baju kurung. Baju kurung Baju ya. kurung. Nah, kemudian ditambah kain songket. Kain songket. Diberi aksesoris bengkung. Nah, kemudian ada kain samping. Nah, di sini Ananda kita sedang memakaikan kain samping. Dan di sebelahnya itu ada cara pemakaian baju tari. Oke, baik. Jadi mungkin di sebelah sini yang berwarna orange ya. Iya, warna orange ini adalah pakaian Melayu harian, benar ya, Bu ya? harian, ya. Untuk putri seperti itu. Dan di sebelah sana mungkin bisa kita lihat pakaian tari. Kalau pakaian tari ini seperti apa? Apakah memang modifikasi atau seperti apa sih sebenarnya dalam pembuatan atau pelaksanaannya? Ya, kalau yang kita tampilkan di sini ini masih asli gitu ya. Kita belum memodifikasi, masih memakai kebaya pendek, masih memakai kain songket yang seperti biasa dipergunakan di dalam kebiasaan orang Melayu menyambut tamu, lengkap dengan aksesoris. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Asli yang kita pasangkan di sini, mungkin cara memasangkannya lagi yang harus dilihatkan. Baik, nah itu dia untuk wanita. Nah mungkin kalau di sebelah kanan ini ada berwarna apa ini ya? Warna hijau pucuk pisang atau apa nih? Hijau pucuk pisang lah ini ya. Nah ini pakaian? Ini pakaian Melayu harian juga untuk pria. Ya, biasanya Cikgu. Biasanya terdiri dari biasanya ini dipakai? Terdiri dari mulai dari tanjak, kemudian baju, juga kain samping. Nah, di sini Ananda kita untuk memakai kain samping ini, kalau laki-laki yang belum menikah, biasanya itu kain sampingnya itu di atas lutut. Nah, kalau yang sudah menikah atau yang sudah sepuh itu kain sampingnya ada di bawah lutut. Baik, jadi semakin sepuh dia, itu kainnya itu semakin turun ke bawah. Oke, jadi kalau kita bisa bilang kalau untuk pakaian Melayu harian untuk pria, kain samping itu menentukan kedudukan ataupun jabatan ataupun ketokohan mereka, seperti itu ya? Iya, seperti itu. Baik, nah kalau untuk bajunya ini disebut dengan teluk belanga, benar Teluk Pak? belanga. Teluk belanga ini seperti apa? Ada kekhasankah yang memang teluk belanga yang memang diwajibkan untuk busana Melayu harian ini? Ya, tolong dibuka Ananda tangannya. Biasanya di bagian bawah lengan itu ada namanya keke. Keke, baik. Keke. Kemudian kancing di depannya itu ada 5 biasanya. Ada 5. Ada 5 dan 3. Oke, itu ada filosofinya terkait dengan jumlah dari kancing ataupun ininya pakaian tersebut? Ya, itu sesuai dengan sunnah Rasul. Oke, baik. Ternyata kalau kita bisa bilang pakaian Melayu dikenakan juga punya falsafahnya seperti itu ya, filosofinya khusus yang memang mempunyai nilai-nilai tersendiri. Nah, kalau untuk para siswa nih di hari Jumat ada namanya Melayu Days. Nah, ini apakah memang juga mengenakan
pakaian Melayu lengkap seperti harian yang seperti yang dikenakan oleh pria dan wanita ini atau seperti apa sih sebenarnya? Boleh saya? Nah, silakan Bu Evi. Kalau Melayu Day itu memang kita galakkan semua, semuanya mesti lengkap. Oke. Mulai dari tanja, Oke. baju kerah cekak musang. Cekak musang. Tapi bukan tidak ada tulang belut. Tulang belut, oke. Tulang belut itu biasa Pak Eki selalu pakai tulang belut itu. Nah, kalau guru-guru, tapi kalau anak karena dia sudah pakai baju kerah cekak musang, kita mewajibkan mereka baju cekak musang. Oke, baik. Kain samping mereka kita persiapkan semua kain samping. Cuma kain samping di sini cara memasang kain samping kita udah desain karena anak-anak untuk buru-buru kita desain mereka tinggal mengatup dia Mengatup, jadi mempermudah ya. Mempermudah. Tapi dalam pengertian mereka mengenakan pakaian Melayu mulai dari telu belanga untuk pria, kain samping, kemudian menggunakan tanja. Betul, betul. Baik, untuk wanita. Untuk wanita ada baju kebaya labu, ke baju kurung labu, ada baju kurung mini, kebaya mini. Cuma yang kita pakai adalah baju kurung mini yang untuk hari Jumat tadi itu. Nah, kemudian jilbab seperti biasa, yang lain-lain seperti biasa lah. Tidak pakai yang aksesoris yang lain karena untuk pakaian sekolah yang seperti itu yang kita jadi bisa dikatakan dari pengenaan pakaian sekolah juga menyesuaikan dalam pengertian seperti baju Melayu yang seragam. Betul. Kemudian juga kain samping untuk pria, tanjak dan sebagainya. Tanjak yang seperti disebutkan Ibu Epi tadi bahwa menggunakan tanjak buatan sendiri. Betul. Ini nanti kita juga akan melihat seperti apakah pembuatannya Bu Epi ya. Betul. Dan kita akan melihat seperti apa pembuatannya dan kita akan lanjutkan lagi seperti apa masakan khas dari Melayu ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Budaya. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita masih berbicara tentang budaya muatan lokal yang ada di sekolah. Nah, kita sedang berada di sentral pembuatan dari kerajinan yang ada di SMA Negeri 5 Pekanbaru. Dan kali ini kita sedang bersama dengan Ibu Atis Mita. Baik, Ibu Atis ya. Bu Atis, kalau bicara di kegiatan di sini, apa yang sedang dilakukan oleh para pelajar SMA Negeri 5 ini, Bu? Oh, anak-anak kami ini sekarang membuat kerajinan kotak tisu dengan pembuatan tanja. Baik. Nah, mungkin kalau bicara tentang kerajinan ini, Bu. Nah, ini prosesnya seperti apa sih, Bu? Mungkin bisa diceritakan kepada kita. Kalau untuk pembuatan dari kotak tisu, ini seperti apa, Bu? Pembuatan kotak tisu ini adalah pembuatan dari limbah rumah tangga, yaitu bahan apanya triplek. Jadi untuk sekarang ini mungkin triplek itu agak anak, jadi kami ganti saja dengan ini. Plastik tempat jadi tisu plastik ya? Iya, tempat tisu plastik. Kemudian inspiratifnya budaya lokal, salah satunya yaitu kain songket. Baik, jadi kotak tisu ini dilapisi dengan kain songket. Jadi kain songketnya ini berarti bisa dikatakan seperti perca atau seperti apa, Bu? Apakah memang beli meteran atau memang sisa-sisa pembuatan yang lain disatukan untuk menjadi... ini kain perca gitu yang seperti untuk setengah meter. Kalau dibuat baju kan tidak bisa. Baik. Jadi kain itu yang dimanfaatkan untuk pembuatan kerajinan seperti ini. Apanya daur ulang gitu. Baik, jadi bisa dikatakan bahan daur ulang dimanfaatkan untuk membuat suatu kerajinan berupa kotak tisu berasal dari kain songket seperti itu, Bu ya? Iya. Baik. Benar. Nah, ini untuk pembuatannya sendiri, Bu. Kalau bicara tentang pembuatannya, apa saja mungkin bahan-bahan selain kain songket yang memang menjadi salah satu bahan pembuatannya, Bu? Yang jelas ini selain kain songket, ini yang rendah-rendah. Juga rendah-rendah ini kan seperti inspiratif lagi pucuk rebung. Baik, nah ini dia sahabat budaya dan pemirsa.
untuk ini berbentuk seperti pucuk rebung, salah satu motif Melayu yang memang menjadi sebuah tambahan hiasan ya Bu Iya, ya pada kotak tisu. Kemudian apa lagi Bu? Ini untuk percantikannya yaitu ada manik-manik. Baik, ada manik-manik juga. Iya. Kemudian ini juga dari limbah tekstil tadi. Limbah tekstil berupa gabus atau busa ya Bu ya? Busa, iya, busa untuk di bahu baju. Oke, di bahu baju ya Bu. Oke, baik. Nah, kemudian ada ini untuk pelemnya. Oke, baik. Jadi dimulailah dari pembuatan pola, pembentingannya, kemudian menyambung dengan menggunakan lem. Baik, jadi prosesnya dibuat polanya, kemudian dilapisi dari kotak tisu yang ada yang berupa dari plastik ini, kemudian ditambah hiasan berupa motif renda ataupun dengan motif dari manik-manik atau bunga juga. Ini juga sangat cantik ya. Kalau dilihat di sini sangat cantik untuk bisa dijadikan untuk nilai jual yang cukup tinggi. Nah, mungkin bisa diceritakan juga Bu. Berarti memanfaatkan limbah dan ini sendiri bisa digunakan ataupun dijual. Apakah memang ada proses mungkin barang yang sudah diproduksi kemudian dijual untuk ke masyarakat untuk mendapatkan keuntungan atau seperti apa, Bu? Kami untuk pemasarannya sekarang ini kan lagi COVID. Jadi untuk hanya melalui media sosial, jaringan sosial, yaitu berupa FB, kemudian nanti anak tuh berupa IG gitu. Nah, kalau biasanya sebelum COVID, kami kalau ada acara di sekolah, kami bazar, kami jual gitu. Karena ada tamu yang datang gitu. Berarti tapi kalau untuk kotak tisu seperti ini harga jualnya berapa ini Bu? Ini untuk kotak tisu seperti ini harga jualnya kita 100.000. 100.000. Wow, luar biasa. Jadi limbah diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, ada nilai budaya Melayunya di sana menjadi sebuah kotak tisu. Selain itu, apalagi nih mungkin yang sedang dikerjakan oleh teman-teman di sana, Bu? Pembuatan tanja. Kami setiap hari Jumat dengan pakaian Melayu, anak-anak membudayakan pakai tanja. Jadi ada ciri khasnya karena kami baju Melayunya berwarnakan pink. Jadi tanjanya itu ini berwarnakan pink. Jadi itu setiap dipakai setiap hari Jumat dengan kain samping. Baik, dengan kain samping berarti disetarakan. Mungkin saya bisa minta satu contoh. Baik, nah ini dia. Nah ini tanjak ini ada bentuk-bentuk khususnya Bu untuk apa istilah selain motif kan motif adalah digunakan adalah motif dari songket ya. Iya, tapi benar. kalau untuk modelnya ini seperti apa Bu? Saya lihat ada yang berupa model berbeda-beda ya. Untuk biasa kemarin kami apakan untuk keseragaman yaitu seperti ini untuk pendek gitu. Kalau terlalu tinggi itu biasanya untuk pengantin atau acara-acara kebesaran. Jadi kalau kami yang ambilnya yang pendek aja seperti ini Pak. Jadi warnanya tuh warna pink. Dipakai anak setiap hari Jumat dengan kain samping. Baik, jadi untuk seragam sekolah memang sudah menerapkan budaya muatan lokal dengan menggunakan kain samping dan juga tanjak senada seperti itu Bu ya. Untuk pembuatannya ini kan harus dijahit. Jadi anak-anak di sekolah ini hanya buat pola, kemudian dijarum, kemudian diapakan ke tukang jahit gitu. Karena kita di sekolah masih terbatas mesin jahitnya. Jadi keluar sementara anak kan banyak. Jadi kami ajar ke anak buat polanya di sekolah. Jadi seperti ini ada di jarum, jadi anak ngantarkan ke tukang jahit. Berarti gitu. bisa dikatakan setiap pelajar di SMA Negeri 5 mereka membuat pola sendiri, kemudian menyusun dan membentuk tanjak dengan menggunakan jarum-jarum, namun hanya dibantu penjahit ketika hasil akhir di finishing, di finishing. Oke, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong Bu, kalau untuk pembuatan tanjak biasanya butuh berapa lama waktu Bu? Untuk pembuatan tanjak ini sebentar karena dia pola aja 2 kali pertemuan kami. 2 kali pertemuan ya sahabat budaya. Berarti 2 kali pertemuan udah para jadi. Pelajar diharapkan sudah bisa membuat sebuah Tanjak untuk dipakai sendiri, Cocok nggak ya? Wah, kayaknya saya harus belajar ke sini sahabat budaya dan pemirsa bagaimana untuk saya bisa menghasilkan tanjak yang bagus untuk berbagai acara. Karena
Kalau orang Melayu, terutama bagi para pria, tanjak ini adalah hiasan kepala yang memang sering digunakan di berbagai kegiatan adat ataupun pertemuan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa, kita berharap ini harus terus digiatkan kalau bisa menghasilkan nilai ekonomi yang luar biasa ya Bu. Iya, Ya. apalagi anak-anak kelas 3 ini kan mau tamat. Jadi ada harus usahanya, entrepreneurnya harus. Jadi mengkaitkan entrepreneurship dengan nilai budaya itu merupakan hal yang luar biasa. Baik, sahabat budaya, sebelum kita nanti menuju ke kuliner khas Riau, kayaknya nggak afdol kalau belum ngobrol sama pelajar SMA Negeri 5 Pekanbaru yang ada di sini karena cukup ramai ya. Mungkin saya ngobrol bersama siapa namanya? Ainal M. Dafiq. Baik, Ainal ya. Ainal, Baik, ya. Ainal. Kalau bicara tentang muatan lokal, sejak kapan Ainal sendiri belajar tentang muatan lokal Melayu? Saya belajar muatan lokal dari SD. Dari SD ya? Iya. Baik, dulu apa nih yang memang pertama kali dipelajari? Dulu membuat kerajinan dari bahan-bahan bekas dulu pas SD. Oke, jadi sudah ada memang kerajinan yang digunakan. Tapi kalau ngomong-ngomong, di SMA Negeri 5 Pekanbaru, apa saja sih muatan lokal yang Ainal ketahui? Saya di SMA 5 Pekanbaru ini sama seperti di SD namun lebih mendalami lagi. Lebih mendalami Iya. lagi. Nah, dari cukup banyak mungkin muatan lokal yang ada, apa muatan lokal yang memang Ainal paling sukai? Saya paling suka seperti membuat barang-barang keterampilan dari barang-barang bekas. Baik, tapi yang bernuansa Melayu seperti ini ya? Iya, dari ada kearifan lokal di dalamnya. Baik. Nah, ternyata para pelajar suka dengan membuat kerajinan-kerajinan dari bahan bekas, yang punya nilai kearifan lokal seperti yang dikatakan Aina. Tapi ngomong-ngomong, kalau bicara tentang sekolah SMA Negeri 5 kan cukup banyak nih tempat-tempat space yang memang saya lihat nih banyak unsur-unsur muatan lokal, budaya yang ada di dalamnya. Mungkin bisa cerita apa sih yang didapat pembelajaran yang didapat ketika berada di SMA Negeri 5 tentang kebudayaan? Karena banyaknya informasi yang saya dapat, jadi saya bisa lebih mengetahui lagi budaya-budaya Melayu Riau yang sebelumnya saya tidak ketahui. Wah, luar biasa. Nah, mungkin ada pesan khusus buat mungkin para pelajar yang lagi menyimak program kita di RRI, silahkan. Pesan dari saya, kita harus lebih mendalami lagi kebudayaan kita sebelum kita mengenal kebudayaan yang ada di luar. Baik, luar biasa. Itulah obrolan singkat kita bersama dengan Ainal, salah seorang pelajar SMA Negeri 5 Pekanbaru. Nah, nanti kita langsung ya melihat seperti apa keunikan kuliner khas Riau yang dipersembahkan oleh guru dan juga pelajar SMA Negeri 5. Indah, katanya kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru ya, bukan new normal. Iya, biar mudah dipahami. Oh gitu, benar juga sih. Pokoknya sebarin ke semua. Kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru. Siap! Sebaiknya siapin diri kamu untuk beradaptasi dan jalanin tatanan kehidupan baru ini. Jaga kebersihan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan tidak kontak fisik meski itu cuman bersalaman. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.
Baik sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita masih berbicara tentang muatan lokal yang ada di sekolah. Nah, kalau bicara tentang SMA Negeri 5 Pekanbaru ternyata cukup banyak ruangan ya Bu ya. Mulai Iya. dari sana tadi ada tempat kerajinan, kali ini kita berada di penjuru dapur kewirausahaan. Kewirausahaan. Tempat praktek muatan lokal masakan makanan khas Budaya Melayu. Melayu Riau. Benar ya? Iya. Baik. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu, ini apa yang dilakukan oleh adik-adik kita para pelajar SMA Negeri 5 Pekanbaru, Bu? Oke, ya. Mungkin sambil melihat kamera juga, Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini anak-anak kita lagi membuat masakan menu yang ada di khas di daerah Riau. Yang Baik. pertama yaitu ini anak kita Sinta membuat makanan khas dari Indragiri Guru yaitu bolu berendam. Bolu berendam. Bolu berendam ini makanannya yang terdiri dari siapa nih Sinta? Coba ngomong. Iya, dari telur, Baik, dari terus telur, apa kemudian lagi? Tepung, gula. Gula. Dari telur, tepung dan gula Iya. dicampur menjadi sebuah adonan, kemudian dicetak, kemudian Dicetak, dia menghasilkan dihasilkan bolu berendam. bolu. Nah, untuk dia dinamakan bolu berendam, maka gula pasir kita masak seperti ini pakai air dia kental. baik dibuat cairan berupa Ini apa ya? kayak Gula dicairkan ya. Oke, Iya. baik. Tapi ini asli tidak pakai pewarna karena gulanya gula putih. Mhm. Lalu kita campur ke sini. Nah, inilah dia namanya bolu berendam. Baik, ini hasilnya kalau mungkin pemirsa dan juga sahabat budaya ingin melihat. Nah, ini seperti ini tampilan dari bolu yang kemudian direndam di atas Dengan cairan gula. gula. Seperti itu. Wah, Iya. menggiurkan sekali ya. Iya. Baik. Nah, kalau yang di atas ini apa nih, Bu? Ini namanya buah malake. Buah malake. Mungkin kita Iya. agak tampilkan mainkan biar pemirsa juga bisa melihat bentuknya ya. Iya. Nah, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, inilah dia buah malake. Ya, yang isinya apa ini, Bu? Isinya gula aren. Gula aren. Bahan luarnya apa ini, Bahan Bu? luarnya yaitu tepung ketan campur sedikit tepung beras agar dia tidak kenyal. Oke. Heeh. Kemudian dikasih Untuk parutan pewarna, kelapa. pewarnanya ini terdiri dari daun pandan dan Wah, daun suji. jadi pewarnanya pun juga alami ya, Bu ya? Alami, makanya warnanya tidak begitu kental hijaunya. Nah, seperti ini khas dari Dari Riau, jadi Dari seluruh Riau. daerah saya rasa ada nih. Wah, di luar Riau. biasa. Baik. Nah, Heeh. kalau pembuatannya mungkin bisa dilihat di sini. Ada si Sarah. Sarah ya, Ya, Sarah, ini baik. Sarah, anak kita yang buat. Ini cara pembuatannya. Iya. Adonan kemudian dimasukkan Gula. potongan gula aren ke Iya. dalamnya, kemudian direbus. Iya. Setelah naik ditiriskan, Merapung, kemudian dikasih kelapa. dikasih kelapa. Hasilnya seperti ini. Baik. Nah, kali ini salah satu minuman yang memang cukup terkenal di Provinsi Riau. Namanya air mata pengantin. Air mata pengantin. Nih kalau asli dia kan ini Mhm. nama dia apa nih namanya selasi. Selasi, Selasi baik. itu direbus Mhm. seperti ini. Nah, Baik. dikasih sirup atau biasanya kita dikasih gula putih yang dikasih pewarna merah. Nah, Baik. sekarang karena sudah ada, dikasihlah sirup merah Mhm. seperti ini. Baik, Jadi air seperti mata ini. pengantin. Air mata pengantin. Nah, kalau yang di depannya apa ini, Bu? Ini modifikasi anak-anak. Wow. Ya. Ternyata ini aslinya kemudian Iya. dimodifikasi dari segi warna juga cukup luar biasa ya, mungkin Menarik. kita angkat. Nah, ini dia. Air mata pengantin ada warna yang membuat menjadi menarik Lebih untuk menarik, ya. dicicipi ya, Bu Iya, ya, iya, diminum iya, ya. iya. Waduh, luar Heeh. biasa ini. Iya. Nah, ini cara pembuatannya Ini mungkin bisa dilihat di sudah, sini ya. ini si Nurul, anak kita Nurul yang membuatnya. Wow, luar biasa. Tapi kalau kita bicara tentang muatan lokal, bicara tentang makanan-makanan khas dari daerah, Iya. terutama di Provinsi Riau ini, Bu. Iya. Apa saja mungkin makanan-makanan yang memang dipraktekkan selain mungkin yang mungkin kita bisa saksikan di sini? Oh ya, salah satunya lagi adalah roti jala. Roti jala, Roti baik. jala itu. Terus ada juga membuat lempuk durian. Kalau Lempuk musim durian. durian, anak-anak membuat kreasi dari lempuk durian, tapi asli. Wow, asli. Asli lempuk durian itu dari durian asli. Kita kasih gula sedikit aja. Untuk Mhm, pengentalannya hanya beberapa sendok tepung. Nah, kemudian apa lagi, Bu? Di samping itu ada masakan gulai khas ini, baung kuning. Baung kuning. Nah, Ah, kalau di Provinsi Riau memang salah satu terkenal makanan yang
serba ikan ya Bu ya? Ya, serba ikan. Seperti baung kuning, yang menjadi salah satu kekhasannya. Apalagi Bu? Asam padeh ikan patin. Asam padeh ikan patin, oke. Asam padeh ikan baung yang banyak anak-anak buat. Ya bisa juga ini bolu komojo Bolu yang komojo. biasa anak-anak buat di sini. Itu ya itu ada juga bolu berendam yang dari Indragiri Hulu yang warnanya beda. Wow. Kalau di situ hijau, kalau kita di sini yang khas tanpa pewarna. Tanpa pewarna yang lebih alami. Yang Jadi lebih ngomong-ngomong, kalau bicara tentang para pelajar ini seperti apa? Apakah memang mereka dalam membuat praktek membuat makanan ini memang dibentuk kelompok, perorangan atau seperti apa nih Bu? Per kelompok. Per kelompok. Jadi satu kelas itu kita bagi menjadi 6 kelompok. Baik, dibagi menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang ya? Oh ya, 6 orang kebanyakan. 6 orang. Iya. Baik. Jadi satu itu misalnya kayak ini dia bisa berdua membuatnya, ini bisa berdua, ini berdua. Pas berenam kan? Oke, baik. Jadi pembelajaran ketika di kelas berapa Bu untuk memasak makanan Melayu seperti ini Bu? Kalau ini kelas 2 kelas 3. Kalau kelas baik. 2 kelas 3. Kalau kelas 1 kan kita masih mengenal anak-anak tahap pengenalan. Tapi kalau kelas 2 kelas 3 itu sudah tahap praktek. Wow, jadi sudah mulai tahap praktek. Jadi memang bisa dikatakan ternyata di luar dugaan kita ya, sahabat budaya dan pemirsa, kalau bicara tentang muatan lokal kita pikir mungkin hanya sekilas atau hanya ini, tapi ternyata di sini di SMA Negeri 5 bisa dikatakan mulai dari pihak sekolah, guru dan juga para siswa sangat tertarik dengan muatan lokal ini. Banyak hal-hal yang memang di luar dugaan mereka sangat tertarik, dan sekolah juga memberikan space yang luar biasa, ruang-ruang yang memang digunakan untuk mengkreasikan berbagai jenis muatan lokal yang ada. Iya. Nah, kalau bicara tentang muatan lokal ini Bu, seperti apa respon dari para siswa ketika mungkin sebagian kan ada yang mungkin belum pernah mengenal atau belum pernah megang alat masak nih. Ada pengalaman lucu nggak sih Bu? Kita ingin tahu juga seperti apa pengalaman dari para pelajar. Ya seperti ini umpamanya. Kita membuat ini, kan ini gunakan garam juga sedikit. Oke, baik. Sementara ini kan menggunakan gula. Jadi kelompok mereka kadang-kadang berdekatan. Antara gula halus dengan garam itu kan hampir mirip. Oh iya, karena warnanya sama-sama putih ya Bu ya. Sama putih. Jadi yang ini kemanisan ininya, ya ini jadinya asin. Oh, jadi salah ambil ya. Salah ambil. Tapi nggak apa-apa. Karena kesalahan itu menjadi sebuah guru yang luar biasa. Nantinya mereka bisa membuat dengan lebih baik. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Wah, tapi mungkin yang di rumah penasaran, saya juga penasaran pengen mencicipi nih makanan dari para pelajar asli ya Bu yang buat asli Ibu? nih ya. Baik, yang dibuat oleh siapa tadi namanya Bu? Yang ini Sinta. Yaitu Nurul yang buat air. Si Sarah yang membuat. Baik, Sinta, Nurul dan Sarah ya. Saya akan coba dulu, mungkin saya izin untuk membuka masker ya untuk bisa mencicipi. Iya, silakan. Oke. Nah, kita mulai dari bolu berendam. Bolu berendam. Nah, ini bolunya sudah berendam. Sudah direndam dengan air gula seperti itu. Cicipi ya. Iya, silakan. Baik, ini dari kabupaten mana, Bu? Indragiri Hulu. Indragiri Hulu. Iya. Baik. Ini dia. Kita akan coba. Iya, silakan. Nikmat ya rasa bolunya, jadi manisnya jadi pas ya. Pas manisnya ini. ya. Okay. Kalau itu kan kurang manis rasanya. Jadi memang adonan apanya? Sama sebenarnya. Cuman karena pakai ini kan, jadi dia manis. Dan dia jadi lebih kenyal. Kenyal seperti itu. Jadi teksturnya kenyal, rasanya manis. Oke. Iya. Kita beralih ke buah Malaka. Buah Malaka. Nah, ini buah Malaka. Ya, sahabat budaya dan pemirsa. Jadi terbuat dari, ini kalau ini dari kabupaten mana Bu? Ini semua kita di Riau ada. Oke, semua di Riau ada. Jadi kalau untuk kayaknya puasa enak banget ya. Enak. Seperti ini ya. Iya, seger-seger ini. Seger-seger untuk berbuka dengan yang manis-manis dengan makanan khas dari Provinsi Riau. Oke. Enak banget. Jadi ketika dikunyah kenyal dan pecah di mulut gula arennya. Gula arennya asli. Kemudian kita tutup dengan minumannya nih. Oh ya, ini asli ya. Cukup terkenal ya kalau bisa dikatakan. Ini adalah salah satu minuman khas yang cukup terkenal karena namanya cukup unik. Iya.
Air Mata pengantin. Pengantin. Saya nggak tahu nih dari mana asalnya ya, Iya, air mata pengantin iya. ini ya. Nanti Iya. kita cerita, tapi namanya cukup unik, air mata pengantin. Tapi seperti apakah rasanya? Kita akan coba tesnya, mungkin seger banget nih. Dari ngelihatnya sih udah seger kayaknya. Nih kita coba ya. Manisnya Manisnya pas? pas. Iya, makasih. Enak banget. Iya. Jadi kalau kurang manis, tinggal ditambah ya kan. Iya. Baik, itulah obrolan kita langsung dari penjuru dapur kewirausahaan, salah satu tempat praktek dari muatan lokal yang ada di SMA Negeri 5 Pekanbaru. Jadi sahabat budaya dan pemirsa, ini luar biasa. Ternyata muatan lokal ini menjadi sebuah hal yang memang harus dipelajari, yang dimana anak-anak kita harapkan mungkin bisa mengenal bagaimana kebudayaan asli dari Provinsi Riau. Tapi sebelum kita tutup, nanti aku akan coba ngobrol juga bersama dengan para pelajarnya, seperti apa sih keseruannya kalau belajar ekskulnya memasak atau muatan lokal memasak, seperti apa. Nanti jangan kemana-mana. Cara mengakses RRI.net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI.net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Nah, kita bersama dengan siapa nih? Nurul Fitria. Baik, sama Nurul ya, sahabat budaya dan pemirsa. Ini lagi ngapain ini? Lagi bikin adonan kue bolu berendam. Bolu berendam. Baik, ini bolu yang direndam. Nah, rendamnya sini nanti ya. Ya, Tapi ini berapa lama sih prosesnya untuk bolunya jadi dari adonan hingga menjadi seperti kue bolu seperti ini? Sekitar 8 sampai 10 menit. 8 sampai 10 menit. Nah, ini mungkin udah mau jadi ya. Kita penasaran seperti apa kalau ketika sudah selesai dimasak ya. Baik, kita masih menunggu seperti apa prosesnya. Tapi kalau bisa dibilang cukup imut ya sahabat budaya. Jadi bolu ini memiliki bentuk-bentuk yang lucu. Ada bentuk ikan, kemudian ada kerang dan berbagai jenis yang memang sebenarnya bisa menjadi makanan yang memang disukai oleh anak-anak. Nah, karena bentuknya lucu-lucu ya. Baik, kita sambil menunggu. Mungkin kita bisa ngobrol. Oke ya, baik. Kita ngobrol bersama Nurul. Baik Nurul, tapi ngomong-ngomong seperti apa sih ketika mungkin Nurul diperkenalkan di sekolah dengan muatan lokal? Seperti sekarang Nurul sedang memasak makanan khas Melayu. Apa yang dirasakan nih? Yang pertama rasanya tuh lebih rileks. Apalagi kami kan habis ujian. Jadi dengan melakukan kegiatan seperti ini, yang pertama nambah wawasan baru. Mungkin yang awalnya kami tidak mengetahui budaya khas Riau, di sini kami jadi lebih tahu, lebih banyak gitu. Tapi ngomong-ngomong memang suka memasak atau kayak gimana sih sebenarnya? Awalnya nggak suka memasak, cuman karena ini asik, habis itu dengan teman-teman jadi lebih menarik. Baik, luar biasa. Jadi memang dari yang awalnya tidak pernah memasak, akhirnya bisa memasak dan memasak dengan makanan khas Melayu seperti itu. Nah, kalau ditanya nih, berarti kan sudah belajar memasak di ruangan ini ya? Iya. Apa saja sih masakan-masakan Melayu yang mungkin Nurul bisa masak di rumah untuk keluarga? Untuk mungkin ayah bundanya di rumah. Apa saja sih masakan-masakan yang sudah dikuasai? Bisa buat apa aja sih Nurul? Pertama bubur binti mandi. Bubur binti mandi. Itu kayak gimana buburnya? Saya baru dengar itu. Adonannya tuh sama kayak kue Malaka, cuman kuahnya tuh dari santan dicampur dengan gula aren. Oke, saya baru dengar. Kemudian apa lagi? Kemudian gulai asam patin. Asam patin itu khas banget ya untuk daerah Provinsi Riau terutama Melayu. Apalagi? Bolu berendam. Bolu berendam. Wah, 3 masakan ini aja sudah luar biasa. Jadi kalau bisa dibilang berarti sudah cukup banyak ya makanan yang sudah bisa dibuat ya. Tapi ngomong-ngomong
seperti apa nih melihat, dalam artian saya lihat ya, SMA Negeri 5 punya cukup banyak ruangan, space yang memang memberikan ruang untuk para pelajarnya mengenal budaya-budaya Melayu. Ini seperti apa yang memang mungkin bisa diceritakan kepada sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net? Di sini kami bukan hanya menyalurkan bakat, tetapi pihak sekolah juga mendukung baik dari fasilitas, dana, kemudian bimbingan ya seperti ibu kami tadi, Ibu Purwanti. Pokoknya kami di sini memang benar-benar dibina, bukan hanya segi pengetahuan, bukan hanya pengetahuan tapi keterampilan. Wah, luar biasa. Jadi ketika mungkin di rumah bisa dipraktekkan di rumah untuk menjadi sebuah keluarga time ya, berkualitas dengan makanan-makanan khas Melayu. Tapi ngomong-ngomong nih, yang dengar dan menyimak kita ini kan nggak hanya dari Pekanbaru atau Riau, mungkin dari seluruh Indonesia juga menyaksikan. Mungkin ada pesan khusus nih buat para pelajar yang ada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin internasional nih, bicara tentang bagaimana sih pelajar harus memperdalam muatan lokal yang ada di daerahnya. Sebagai kaum milenial, seharusnya kita lebih mencintai produk kita sendiri. Karena produk kita tidak jauh lebih enak, bahkan lebih enak. Apalagi kita sebagai anak muda yang bisa memodifikasi makanan khas menjadi lebih menarik dan lebih tinggi daya jualnya. Jadi sebagai kita anak muda, cintailah pertama produk-produk yang ada di negerimu, kemudian baru cintai produk yang ada di luar negeri. Waduh, luar biasa. Kalau saya beli plus yang luar biasa nih buat Nurul ya. Jadi dalam pengertian punya jiwa yang luar biasa, harus mencintai produk dalam negeri, terutama mungkin kita memperkenalkan kebudayaan Melayu dengan masakan-masakan yang indah-indah dan enak-enak tentunya. Baik, terima kasih Nurul ya, mungkin silahkan melanjutkan masak-masaknya. Baik sahabat budaya dan pemirsa RRI ini dimanapun berada, wah luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Saya datang ke SMA Negeri 5 bicara tentang muatan lokal ya. Ternyata kalau bicara muatan lokal mungkin seluruh Indonesia punya muatan lokal yang berbeda-beda. Tapi yang pasti pembelajaran muatan lokal yang ada di Provinsi Riau dimulai sejak saat SD, dan ketika SMA mereka akan memperdalam berbagai jenis muatan lokal yang membuat mereka kaya akan wawasan, informasi, dan juga pengalaman yang luar biasa. Dan juga tentunya support dari sekolah, kepala sekolah, guru, dan juga para pendidik sangat penting untuk mengembangkan diri untuk bisa memperdalam muatan lokal, untuk menjadi sebuah hal yang mungkin bisa menjadi ilmu di kemudian hari. Baik, sampai di sini kebersamaan kita spesial di obrolan budaya RRI Pekanbaru, dan pastinya saya Niki Rahardian mengucapkan terima kasih buat yang mensupport tentunya dari pihak sekolah SMA Negeri 5 Pekanbaru, dan juga terima kasih buat yang lagi menyimak program kita. Baik, kita sama-sama di sini mungkin saya terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, yeay. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.